Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar sangat diburu kaum muslim di bulan Ramadan. Pasalnya, pahala yang dijanjikan sangat menggiurkan, yaitu 1 kali beribadah pada malam itu. Maka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin menukil kisah Nabi Syamun Al-Ghazi yang beribadah dan berperang selama 1000 bulan. Kisah ini bisa ditemukan di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 270. Al-Kisah dulu di Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Syamun Al-Ghazi, seorang ahli perang. Dia memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Senjata yang digunakannya hanyalah tulang rahang unta. Namun hebatnya, bila tulang itu dipukulkan kepada musuhnya, maka seketika mati. Apabila Nabi Syamun haus, maka dari celah gigi senjatanya itu keluar air tawar lalu diminumnya. Dan bila ia lapar, tulang itu menumbuhkan daging, lalu ia memakannya. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Karena itulah, ia dibenci para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Mereka kemudian membuat suatu rencana untuk membunuh Nabi Syamun. Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkannya. Atas nasihat para penasihatnya, diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syamun Al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syamun. Tentu saja dengan syarat bersedia melumpuhkan suaminya. Istrinya itu ternyata seorang kafir. Ia sangat tergiur oleh hadiah itu sehingga kemudian mereka memanfaatkannya untuk ikut membantu membunuh suaminya. Orang-orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syamun sewaktu ia tidur untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya," kata pembesar kafir. Di hari pertama, istri Nabi Syamun gagal karena ketiduran yang disebabkan suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Sehingga istri Nabi Syamun tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Nabi Syamun tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, karena malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keesokan harinya, istri Nabi Syamun melapor kepada kaum kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Namun mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat. Hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Maka, Nabi Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syamun bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu, orang-orang kafir datang lagi kepada istri Nabi Syamun dengan membawa rantai untuk istri Nabi Syamun. Dan istri Nabi Syamun pun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Syamun itu berhasil mengikat suaminya dengan rantai pemberian orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidurnya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, seperti biasa, dengan sekali hentakan Nabi Syamun Al-Ghazi dapat menghancurkan rantai tersebut.
Lalu Nabi Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk Nabi Syamun agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syamun bercerita juga bahwa sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini. Jelas Nabi Syamun Al-Ghazi. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syamun tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syamun dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syamun. Sementara Nabi Syamun tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Seketika itu si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Lalu Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam dibawa ke istana, dihadapkan kepada raja kafir, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, ia juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Tiada lain mereka menyiksa Nabi Syamun dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat pun ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang lewat perantaraan malaikat Jibril yang berbicara dengan suaranya, yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam. "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan, aku akan menindak mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu." Bismillahirrohmanirrohim, la haula wa la quwata illa billah. Ungkap Nabi Syamun, doa Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi kekuatan kepada Nabi Syamun yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan istana tersebut. Nabi Syamun hanya beringsut sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama. Seluruh halayak istana termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Dan setelah peristiwa itu, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya. Dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Tak hanya itu, Nabi Syamun Al-Ghazi pun akan menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam harinya dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syamun menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Nah, setelah mendengar kisah Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Semoga kita para pemburu Lailatul Qadar mendapatkan kesempatan beribadah di malamnya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.